Kita terbiasa memahami kehidupan hanya dalam batasan yang kasat mata. Segala sesuatu yang dapat kita sentuh, lihat, dengar, dan rasakan secara fisik. Namun, apakah keberadaan kita benar-benar terbatas pada tubuh fisik ini saja? Jika kita menggali lebih dalam, akan tampak bahwa manusia adalah entitas yang jauh lebih kompleks, terdiri dari berbagai lapisan keberadaan yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Kita bukan hanya daging dan tulang yang berjalan di atas planet ini. Di balik setiap tindakan, pikiran, dan perasaan kita, ada jaringan energi yang bekerja dalam dimensi yang lebih dalam. Kesadaran kita, yang seringkali kita anggap sebagai pusat dari segala pengalaman, hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan diri kita. Seperti gunung es yang sebagian besar masanya tersembunyi di bawah permukaan laut, kehidupan kita juga memiliki dimensi yang lebih luas yang jarang disadari. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mempercayai bahwa yang nyata adalah apa yang dapat kita ukur dan buktikan secara ilmiah. Namun, semakin banyak penelitian dan pengalaman spiritual yang menunjukkan bahwa realitas tidak sesederhana itu. Fisika kuantum, misalnya, telah membuka wawasan baru tentang bagaimana energi dan kesadaran berperan dalam membentuk realitas. Ada interaksi halus yang tidak selalu bisa ditangkap oleh indera kita, tetapi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita mulai menyadari bahwa kita hidup dalam eksistensi multidimensional, perspektif kita terhadap kehidupan berubah. Masalah yang dulu tampak besar mungkin menjadi bagian dari perjalanan pembelajaran yang lebih luas. Ketakutan dan keterbatasan yang kita rasakan bisa jadi hanyalah efek dari pola pikir yang berakar pada dunia tiga dimensi. Pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan kebebasan sejati. Lebih jauh lagi, dengan mengenali berbagai lapisan keberadaan, mulai dari tubuh fisik hingga tubuh spiritual yang lebih halus, kita bisa mulai menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih besar. Kita bisa belajar bagaimana menjaga keseimbangan bukan hanya dengan berolahraga atau menjaga pola makan, tetapi juga dengan menyelaraskan energi, emosi, dan pikiran kita. Kita bisa memahami bahwa setiap perasaan, tindakan, dan niat memiliki resonansi yang lebih dalam dan memengaruhi realitas kita dengan cara yang seringkali tak terlihat. Kehidupan sebagai eksistensi multidimensional mengajak kita untuk melihat lebih dari apa yang tampak. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, bekerja, dan mengumpulkan materi. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih luas tentang siapa kita sebenarnya. Dengan membuka diri terhadap dimensi lain dari keberadaan, kita tidak hanya menjadi lebih sadar, tetapi juga lebih terhubung dengan esensi sejati kita, yang melampaui batasan fisik, waktu, dan ruang. Jika manusia hanyalah tubuh fisik, mengapa kita bisa merasakan emosi, memiliki intuisi, atau mengalami momen-momen kebangkitan spiritual yang tak dapat dijelaskan? Mengapa energi seseorang bisa terasa begitu kuat, bahkan tanpa kata-kata? Semua ini menunjukkan bahwa keberadaan kita tidak sesederhana yang terlihat. Kita bukan hanya tubuh, tetapi juga energi, kesadaran, dan pengalaman yang terjalin dalam berbagai lapisan keberadaan. 1. Tubuh fisik, manifestasi nyata dari keberadaan. Tubuh fisik adalah aspek yang paling mudah kita sadari karena kita hidup dengannya setiap hari. Namun, tubuh ini lebih dari sekadar daging dan tulang. Ia adalah refleksi dari keseimbangan energi yang lebih dalam. Setiap ketegangan, rasa sakit, atau bahkan penyakit seringkali merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan di lapisan lain. Lebih jauh lagi, ilmu epigenetika menunjukkan bahwa ekspresi gen kita dapat berubah berdasarkan lingkungan, pikiran, dan energi yang kita pancarkan. Dengan kata lain, kita bukan sekadar korban DNA. Kita memiliki kuasa untuk memengaruhi kesehatan dan vitalitas kita. 2. Tubuh eterik, jembatan energi kehidupan. Di balik tubuh fisik, ada lapisan energi yang menghidupinya, tubuh eterik. Ia seperti medan listrik yang menopang keberadaan kita, menghubungkan dunia fisik dengan realitas yang lebih halus. Ketika kita merasa kosong atau terisi penuh dengan energi, sebenarnya kita sedang mengalami fluktuasi dalam tubuh eterik kita.
Meditasi, latihan pernapasan, dan kerja energi dapat membantu menjaga keseimbangannya, memastikan bahwa kita selalu memiliki vitalitas yang cukup untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. 3. Tubuh emosional, gudang perasaan dan memori jiwa. Segala emosi yang kita alami tidak hilang begitu saja. Jika tidak diproses, mereka tersimpan dalam tubuh emosional, menciptakan pola-pola yang bisa memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia. Trauma yang belum terselesaikan seringkali bersembunyi di sini, memengaruhi cara kita bereaksi tanpa kita sadari. Namun, ketika kita mulai mengenali, menerima, dan melepaskan emosi ini, kita membuka ruang bagi keseimbangan dan kebebasan sejati. 4. Tubuh astral, gerbang menuju kesadaran yang lebih luas. Tubuh astral adalah lapisan yang memungkinkan kita mengalami mimpi, perjalanan batin, dan intuisi yang mendalam. Ia menghubungkan kita dengan realitas yang lebih luas, memberikan wawasan yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan logika. Dalam keadaan tertentu, seperti meditasi mendalam atau pengalaman keluar dari tubuh, kita dapat mengakses dunia ini dengan lebih sadar, memperluas pemahaman kita tentang diri sendiri dan alam semesta. 5. Tubuh kausal, memori dan evolusi kesadaran. Tubuh kausal menyimpan segala pengalaman dan pembelajaran kita dari kehidupan ke kehidupan. Ia adalah tempat di mana karma bekerja, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai mekanisme evolusi kesadaran. Intuisi seringkali berasal dari tubuh ini, sebuah bisikan halus dari jiwa yang telah mengalami banyak hal dan berusaha membimbing kita ke arah pertumbuhan yang lebih tinggi. 6. Tubuh kolektif, kesadaran yang saling terhubung. Kita sering merasa bahwa kita adalah individu yang terpisah, tetapi sebenarnya kita terhubung dalam kesadaran kolektif. Ketika seseorang mengalami pencerahan, itu tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada seluruh umat manusia. Inilah sebabnya mengapa gerakan kesadaran dapat menyebar begitu cepat, mengubah paradigma dunia dalam satu generasi. 7. Tubuh celestial, koneksi dengan sumber keberadaan. Pada level tertinggi, ada tubuh celestial, lapisan eksistensi yang paling murni dan penuh cinta. Ini adalah bagian dari diri kita yang beresonansi dengan kebenaran tertinggi, yang memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber keberadaan. Kesadaran yang tumbuh di level ini membawa kedamaian mendalam, membebaskan kita dari ilusi keterpisahan, dan membawa kita kembali pada esensi sejati kita, keberadaan yang penuh cahaya, kasih sayang, dan kesadaran murni. Ketika kita memahami bahwa kita terdiri dari banyak lapisan keberadaan, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Setiap aspek diri memiliki peran, dan dengan menyelaraskannya, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih selaras dengan keberadaan kita yang sesungguhnya. Ketika kita mendengar kata dimensi, pikiran kita mungkin membayangkan dunia paralel atau alam yang jauh di luar jangkauan. Namun, dimensi bukanlah tempat yang bisa kita kunjungi dengan pesawat luar angkasa atau teknologi canggih. Dimensi adalah cara kita mempersepsikan realitas, kerangka pemahaman yang membentuk bagaimana kita melihat dunia, diri sendiri, dan kehidupan itu sendiri. Kita hidup di dunia 3 dimensi, di mana panjang, lebar, dan tinggi mendefinisikan ruang fisik kita. Namun, apakah realitas hanya sebatas itu? Jika kita hanya bergantung pada indera fisik, kita akan percaya bahwa dunia ini sepenuhnya material, terbatas pada apa yang bisa kita sentuh dan ukur. Tetapi bagaimana dengan cinta, intuisi, atau kesadaran? Semua itu nyata, tetapi tidak dapat dilihat atau diukur dengan cara biasa. Ini menunjukkan bahwa ada aspek realitas yang melampaui batasan indera manusia. Pikirkan tentang gelombang radio atau sinyal Wi-Fi. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi mereka ada di sekitar kita, membawa informasi dari satu titik ke titik lain. Demikian pula, ada frekuensi dan getaran yang membentuk dunia di luar persepsi kita. Kesadaran manusia pada umumnya terbiasa beroperasi dalam batasan dimensi ketiga, tetapi ini bukan batas akhir dari realitas. Dimensi yang lebih tinggi tidak selalu berarti tempat yang berbeda,
melainkan perspektif yang lebih luas tentang realitas. Seorang anak kecil yang baru belajar berbicara melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda dari seorang filsuf yang telah merenungkan makna kehidupan selama puluhan tahun. Perbedaannya bukan pada lingkungan fisik, tetapi pada tingkat kesadaran yang digunakan untuk memahami realitas. Begitu pula, kita dapat berpindah dimensi, bukan dengan bepergian ke tempat lain, tetapi dengan memperluas cara kita memahami kehidupan. Dalam dimensi yang lebih tinggi, kesadaran kita mulai menangkap hubungan yang lebih dalam antara segala sesuatu. Kita mulai melihat bahwa kehidupan bukanlah serangkaian kebetulan acak, melainkan jaringan kejadian yang saling berhubungan. Di tingkat yang lebih tinggi, waktu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang linier, tetapi sebagai kesatuan. Masa lalu, sekarang, dan masa depan ada dalam satu kesadaran. Inilah sebabnya mengapa intuisi seringkali terasa seperti melihat ke depan, meskipun sebenarnya ia hanyalah kemampuan untuk mengakses informasi dari perspektif yang lebih luas. Ketika kita memahami bahwa dimensi adalah cara persepsi, kita mulai menyadari bahwa kita memiliki pilihan. Kita dapat hidup terbatas dalam persepsi dunia tiga dimensi, terjebak dalam ketakutan, ego, dan keterpisahan, atau kita dapat memperluas kesadaran kita, melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna. Dengan membuka diri terhadap dimensi yang lebih tinggi, kita tidak hanya mulai memahami dunia dengan cara yang lebih utuh, tetapi juga menemukan makna sejati dari keberadaan kita. Kita mulai melihat dengan mata hati, bukan hanya mata fisik. Dan di sanalah, di balik batas-batas yang sebelumnya tak terlihat, kita menemukan kebebasan sejati. Kesadaran adalah sesuatu yang terus berkembang. Seperti bunga yang perlahan mekar dari kuncup, kesadaran manusia mengalami tahap-tahap pertumbuhan yang membawa pemahaman yang lebih luas tentang realitas. Dalam perjalanan ini, kita bukan hanya sekadar makhluk fisik yang menjalani kehidupan sehari-hari, kita adalah entitas multidimensional yang mengalami evolusi jiwa dari satu tahap ke tahap berikutnya. Bayangkan seorang anak yang pertama kali belajar membaca. Awalnya, huruf-huruf tampak seperti simbol acak tanpa makna. Namun, seiring waktu, kata-kata mulai terbentuk, kalimat menjadi jelas, dan akhirnya, dunia literasi terbuka dengan segala kebijaksanaannya. Hal yang sama terjadi dengan kesadaran kita. Pada awalnya, kita mungkin hanya menyadari dunia fisik, melihat kehidupan sebagai serangkaian peristiwa yang terpisah. Namun, semakin kita berkembang, semakin kita menyadari keterhubungan segala sesuatu, semakin kita melihat pola-pola yang mengatur realitas, dan semakin kita memahami bahwa hidup ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Setiap tahap kesadaran membuka pintu ke dimensi yang lebih tinggi. Ketika kita masih berada dalam kesadaran tiga dimensi, kita cenderung melihat dunia secara materialistis. Segala sesuatu tampak sebagai objek yang terpisah, waktu terasa linier, dan kehidupan dipandang sebagai perjuangan untuk bertahan. Namun, saat kesadaran mulai berkembang, kita mulai memahami bahwa energi, pikiran, dan niat memainkan peran besar dalam membentuk realitas kita. Kita mulai mengalami dunia dengan lebih intuitif, memahami bahwa keberadaan ini lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Perjalanan antar dimensi bukan berarti tubuh kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara fisik, tetapi lebih kepada bagaimana kita memperluas cara berpikir dan merasakan. Misalnya, seseorang yang mengalami pencerahan mendadak dalam hidupnya, sebuah momen di mana semua tampak lebih jelas dan bermakna, sebenarnya sedang melangkah ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dalam momen seperti ini, batasan ego mulai memudar, dan kita mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Pada tahap kesadaran yang lebih tinggi, waktu tidak lagi terasa sebagai garis lurus yang bergerak dari masa lalu ke masa depan. Kita mulai memahami bahwa semua peristiwa sebenarnya terjadi dalam satu kesatuan, dan apa yang kita lakukan saat ini memiliki resonansi yang meluas ke seluruh eksistensi kita. Kita juga menyadari bahwa hidup bukanlah serangkaian kejadian yang acak, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan pertumbuhan jiwa.
Semakin kita berkembang dalam kesadaran, semakin kita dapat melampaui batasan yang sebelumnya mengikat kita. Kita mulai menyadari bahwa penderitaan berasal dari keterikatan pada ilusi keterpisahan, dan kebahagiaan sejati muncul ketika kita menyelaraskan diri dengan arus kesadaran universal. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya berubah sebagai individu, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan kesadaran kolektif umat manusia. Evolusi kesadaran adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap tahap yang kita capai membawa kita lebih dekat ke pemahaman sejati tentang diri kita dan alam semesta. Dan pada akhirnya, kesadaran yang berkembang bukan hanya membawa kita pada kebebasan pribadi, tetapi juga pada pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melampaui dimensi dan waktu. Bayangkan seekor ulat yang menjalani hidupnya di tanah, merayap di atas dedaunan, terbatas oleh dunia yang hanya bisa dijangkau kakinya. Ia tidak menyadari bahwa suatu hari ia akan berubah menjadi kupu-kupu, terbang bebas di angkasa dengan perspektif yang jauh lebih luas. Seperti halnya ulat yang mengalami metamorfosis, manusia juga tengah mengalami transisi besar dalam kesadaran, pergeseran dari kehidupan yang berpusat pada materi, 3D, menuju eksistensi yang berlandaskan energi, niat, dan vibrasi, 5D. Dalam dimensi ketiga, kita cenderung melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari diri kita. Hidup didasarkan pada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan identitas yang dibentuk oleh ego. Kita berpikir bahwa kita harus berjuang untuk bertahan hidup, bahwa kesuksesan hanya datang dari kerja keras fisik, dan bahwa kita adalah individu yang terpisah dari satu sama lain. Dunia ini diwarnai oleh dualitas, baik dan buruk, sukses dan gagal, kaya dan miskin, dan kita seringkali merasa harus memilih sisi mana yang kita perjuangkan. Namun, saat kesadaran kita mulai berkembang, kita mulai menyadari bahwa realitas tidak sesederhana itu. Kita mulai memahami bahwa pikiran dan perasaan kita memengaruhi dunia di sekitar kita, bahwa energi memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar tindakan fisik. Inilah awal dari transisi ke dimensi kelima, 5D. Di tingkat 5D, kita tidak lagi terjebak dalam konsep dualitas. Kita mulai melihat bahwa segala sesuatu saling terhubung, bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara aku dan kamu. Hubungan yang kita bangun menjadi lebih autentik, bukan lagi berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi pada resonansi jiwa yang lebih dalam. Kita mulai memahami bahwa hidup bukanlah perjuangan konstan, tetapi aliran energi yang bisa kita selaraskan. Salah satu tanda utama transisi ke 5D adalah meningkatnya sensitivitas terhadap energi. Kita menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, merasakan perubahan vibrasi dalam lingkungan, dan mulai mempercayai intuisi kita lebih daripada sekadar logika. Ego yang dulu mengendalikan keputusan kita mulai melembut, digantikan oleh kesadaran yang lebih luas tentang cinta dan keterhubungan. Di dunia 5D, niat dan vibrasi menjadi dasar penciptaan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dan rasakan memiliki dampak terhadap realitas yang kita alami. Daripada berusaha mengendalikan dunia luar, kita belajar untuk menyelaraskan energi kita dari dalam. Alih-alih mencari kebahagiaan di luar diri, kita menemukannya dalam keberadaan yang selaras dengan esensi sejati kita. Transisi ini bukan tentang meninggalkan dunia fisik, tetapi tentang melihatnya dengan mata yang berbeda. Ketika kita bergerak menuju kesadaran 5D, kita mulai memahami bahwa kehidupan adalah pengalaman yang lebih dalam dari sekadar materi. Kita menemukan kebebasan sejati bukan dalam memiliki lebih banyak, tetapi dalam menjadi lebih sadar. Inilah saatnya untuk melepaskan keterbatasan lama dan membuka diri terhadap realitas yang lebih luas. Realitas di mana cinta, kesatuan, dan harmoni menjadi dasar dari segala sesuatu. Bayangkan setetes air yang jatuh ke lautan. Sebelum menyatu, ia tampak seperti entitas yang terpisah, memiliki bentuknya sendiri. Namun, begitu ia menyatu dengan samudra, batasan yang sebelumnya ada lenyap, dan ia menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Begitulah keberadaan kita dalam kesadaran universal. Pada tingkat individu,
Kita merasa terpisah, tetapi pada kenyataannya, kita selalu menjadi bagian dari satu kesadaran yang lebih besar. Di dunia fisik, kita diajarkan bahwa kita adalah individu dengan identitas, peran, dan batasan tertentu. Kita diberi nama, diajarkan untuk membangun ego, dan meyakini bahwa hidup adalah perjalanan yang harus kita tempuh sendiri. Namun, jika kita melampaui persepsi ini, kita mulai menyadari bahwa realitas sejati jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Kita bukan hanya tubuh ini, bukan hanya pikiran dan perasaan kita. Kita adalah ekspresi dari satu kesadaran universal yang mengalir melalui segala sesuatu. Kesadaran universal adalah sumber dari segala keberadaan. Ia bukan sesuatu yang bisa kita lihat atau sentuh, tetapi ia ada di balik segala sesuatu yang kita alami. Ia adalah kekuatan yang menggerakkan alam semesta, menghubungkan setiap makhluk, dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Ilusi terbesar manusia adalah merasa terpisah dari kesadaran ini, merasa bahwa kita harus berjuang sendiri, bahwa kita terisolasi dalam kehidupan ini. Namun, begitu kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu terhubung, bahwa kita adalah bagian dari jaringan energi yang luas, maka penderitaan yang disebabkan oleh ilusi keterpisahan mulai memudar. Realitas absolut bukanlah dunia yang kita lihat dengan mata fisik, melainkan kebenaran di balik semua lapisan eksistensi. Dalam realitas ini, tidak ada dualitas, tidak ada batasan, tidak ada perpisahan. Segala sesuatu adalah ekspresi dari satu sumber yang sama. Kita sering terjebak dalam pikiran bahwa hidup adalah tentang aku dan milikku. Tetapi dalam kesadaran yang lebih tinggi, kita menyadari bahwa tidak ada aku yang benar-benar terpisah dari yang lain. Semua adalah satu. Ketika kita mulai memahami kesadaran universal, hidup kita berubah. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai individu asing, tetapi sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kita tidak lagi terjebak dalam konflik dan perpecahan, karena kita memahami bahwa di balik semua perbedaan, ada satu esensi yang sama. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri, karena kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati muncul dari menyelaraskan diri dengan arus kesadaran yang lebih luas. Pembebasan sejati terjadi ketika kita menyadari bahwa kita tidak terbatas pada identitas fisik ini. Kita adalah kesadaran yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ketika kita melepas ilusi keterpisahan, kita menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi berasal dari pemahaman mendalam bahwa kita selalu terhubung dengan sumber keberadaan itu sendiri. Dalam kesadaran ini, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi perlawanan, hanya keberadaan yang mengalir selaras dengan semesta. Dalam hiruk-pikuk dunia modern, manusia seringkali terjebak dalam rutinitas yang tak berujung, bekerja, memenuhi ekspektasi sosial, mengejar kesuksesan yang didefinisikan oleh orang lain. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, kesadaran sejati kita. Kesadaran bukan hanya tentang berpikir atau memahami sesuatu secara intelektual, tetapi tentang mengalami hidup dengan kedalaman dan kehadiran yang penuh. Kita dapat menjalani hidup tanpa benar-benar hadir, tenggelam dalam pikiran masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Namun, ketika kita mulai menyadari keberadaan kita pada saat ini, ketika kita benar-benar merasakan kehidupan dalam setiap tarikan napas, kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan realitas di sekitar kita. Membangun kesadaran berarti melihat kehidupan bukan sebagai serangkaian peristiwa yang terpisah, tetapi sebagai perjalanan yang penuh makna. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari proses pertumbuhan kita. Saat kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan, kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Salah satu cara untuk memperdalam kesadaran adalah melalui meditasi dan refleksi. Meditasi bukan hanya duduk diam dalam keheningan, tetapi sebuah latihan untuk kembali ke pusat diri, mengamati pikiran dan emosi tanpa terjebak di dalamnya. Ketika kita bermeditasi, kita belajar untuk menjadi saksi dari kehidupan kita sendiri, bukan sekadar reaktor terhadap setiap kejadian yang datang.
kita mulai menyadari bahwa pikiran kita hanyalah awan yang berlalu, sementara esensi sejati kita tetap tenang di baliknya, seperti langit yang luas. Selain meditasi, refleksi juga menjadi kunci dalam perjalanan kesadaran. Ketika kita mengambil waktu untuk merenungkan hidup kita, mengapa kita merespons sesuatu dengan cara tertentu, apa yang sebenarnya kita inginkan, bagaimana kita bisa lebih selaras dengan nilai-nilai terdalam kita mulai memahami diri kita sendiri dengan cara yang lebih otentik. Refleksi membantu kita mengenali pola-pola yang menghambat pertumbuhan kita dan memberikan kesempatan untuk melepaskannya. Transformasi batin tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan keberanian. Namun, seiring kita membangun kesadaran yang lebih dalam, kita mulai mengalami kehidupan dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa membebani tidak lagi memiliki cengkeraman yang sama atas kita. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri, tetapi menemukannya dalam keberadaan yang sejati. Pada akhirnya, membangun kesadaran bukanlah tentang menjadi seseorang yang lebih baik menurut standar eksternal, melainkan tentang menjadi lebih ada, lebih hidup, lebih sejati. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran penuh, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga membawa energi perubahan ke dunia di sekitar kita. Dalam kedalaman kesadaran, kita menemukan kedamaian, keseimbangan, dan kebebasan sejati yang selama ini kita cari. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.